saudara semuanya, dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya mengucapkan selamat malam untuk setiap kita, untuk semua sahabat Mutiara malam hari ini. Sebuah sukacita untuk setiap kita. Dan saya pribadi, kita boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bersyukur buat malam ini. Kami berterima kasih buat cinta-Mu, Tuhan. Kami bersyukur untuk semua anugerah kekuatan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau untuk belajar akan firman-Mu. Biar benih firman-Mu menjadi kekuatan, kebenaran yang akan memerdekakan kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau urapi setiap kami dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Dan biar nama-Mu yang dimuliakan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, saudara yang terkasih, saya ucapkan sekali lagi shalom untuk setiap kita. Ya, malam hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan biar kebenaran ini yang menjadi kemerdekaan untuk setiap saudara. Saya tidak tahu apa masalah yang saudara hadapi, pergumulan apa yang kau hadapi, tapi saya berdoa dan saya berharap agar Anda hari ini mendapat kemenangan yang dari Tuhan. Ya. Saya memberikan sebuah judul atau topik untuk malam ini kita pelajari, yaitu victor or victim. Ya, sekali lagi kita harus memilih, saudara harus memilih. Anda termasuk bagian orang yang punya mental victor atau victim. Anda punya mental pemenang atau Anda punya mental yang selalu berkata, aku korban, aku mangsa. Ya, saudara, mari kita akan buka Alkitab kita dalam Roma pasal 8 ayat 37. Roma 8 ayat yang ke-37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi saya baca buat kita. Alkitab berkata, tetapi dalam semuanya itu, haleluya, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, saudara, ini adalah sebuah kebenaran. Paulus mengingatkan buat kita di dalam kitab Roma bahwa Anda dan saya, kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Yes. Dimanapun kau berada, mari katakan dengan jiwamu, dengan teriak, bahkan kalau perlu katakan, aku lebih dari pemenang. Haleluya. Yes. Saudara, dalam hidup ini, sekali lagi pasti kita mengalami, semua manusia pasti mengalami yang namanya masalah, pergumulan, ya, bahkan tekanan, depresi, bahkan mungkin beberapa saudara stres karena ada banyak hal. Nah, saudara, persoalannya adalah bukan masalah apa yang kita hadapi, tetapi malam hari ini saya mendorong setiap saudara, jadikan ini rema. Yang paling penting persoalannya adalah bagaimana engkau dan saya meresponi kehidupan ini. Apakah kita meresponi dengan sebuah mental kita pemenang, atau kita meresponi, bahkan Anda sering bahkan berkata, aku korban, aku mangsa, kasihanlah diriku. Nah, saudara, bagaimana engkau meresponi itu perkara yang sangat menentukan sebuah kemenangan dalam hidup saudara. Saya mau sharekan untuk setiap kita pahami, mental adalah sesuatu yang bersangkutan di dalam diri kita. Itu berbicara batin kita, watak kita, pikiran kita, bahkan juga emosi kita, dan sangat mempengaruhi dari tindakan atau perilaku kita. Kesehatan mental itu dipengaruhi bagaimana saudara berpikir. Ya, kepada atau seseorang itu bagaimana cara dia berpikir itu sangat mempengaruhi mental apa yang dia akan miliki. Nah, seringkali ada beberapa orang bahkan dia itu bermental korban. Ya, saya tidak tahu dengan saudara, tetapi ada sebagian orang dia seringkali, bahkan mungkin saya pernah, Anda pernah, kita pernah bermental korban. Ya, apakah mental itu? Seringkali kita tidak sadari orang-orang yang bermental korban atau victim, dia sering salahkan yang namanya sekitar. Nah, malam hari ini izinkan saya mendorong setiap saudara, karena ingat,
engkau dan saya jangan punya mental ini. Nah, apakah mental atau mental sebagai pemenang itu seperti apa? Mari kita akan lihat dan saya mau menuntun kita. Ada beberapa bahagian di mana kita perlu sadari terlebih dahulu. Karena orang-orang yang bermental korban, ya victim, dia orang-orang yang paling suka, pribadi yang suka menyalahkan orang lain. Dia suka menyalahkan sekeliling dia karena dia gagal. Nah, saudara, tentunya menjadi seorang pemenang itu merupakan kebanggaan, ya, kerinduan bagi semua orang. Tetapi sekali lagi bahwa menjadi seorang pemenang itu kita tidak langsung tiba-tiba terjadi. Tapi engkau dan saya, kita harus usahakan. Kata harus itu menunjukkan betapa perlunya kita membuat sebuah kesungguhan hati. Karena saya percaya semua orang bisa menjadi pemenang. Katakan amin, saudara. Yes. Dan ingat, saudara, kata lawan kata dari orang yang pemenang pasti kalah, ya. Makanya orang punya mental korban seringkali hidupnya kalah. Seringkali dalam hidupnya tidak boleh fight, tidak boleh untuk bertarung, tidak boleh berperang menghadapi sesuatu. Mudah sekali give up, mudah sekali jatuh, ya. Nah, sisi lain tadi saya sudah jelaskan bahwa orang yang berkepribadian khususnya, bukan kepribadian tapi bermental, ya, korban, itu paling suka menyalahkan kondisi di sekitar. Dia bahkan suka menyalahkan, sering kali tanpa dia sadari, dia salahkan keluarga. Suami salahkan istri, istri salahkan suami, orang tua salahkan anak-anak, karena salah kamu. Sehingga kita tidak berhasil, suka menyalahkan sahabat, menyalahkan kondisi sekitar, kawan-kawan mungkin di tempat kerja. Bahkan tidak juga dipungkiri orang seperti ini, dia bisa salahkan pemimpin. Dan yang paling bahaya, saya mau berkata hati-hati, karena dia bisa salahkan Tuhan. Saudara bayangkan, mari kita renungkan betapa bahayanya. Dia bisa salahkan Tuhan. Dia bisa memandang bahwa semua masalah itu yang mengirim adalah Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan berkata ujian itu adalah dari diri kita sendiri. Haleluya, saudara, ya. So mari kita akan pelajari step by step. Nah, pemenang sekali lagi bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak mau hidup dalam kegagalan. Pegang statement ini. Seorang pemenang adalah orang yang bukan tidak pernah gagal, dia pernah gagal. Tetapi orang pemenang, mental pemenang adalah seorang yang tidak mau hidup terus menerus dalam kegagalan. Artinya apa? Bahkan itu berarti bahwa dia adalah orang yang tidak akan berhenti saat dia sekalipun mengalami kegagalan. Sekarang saya akan men-sharekan. Kita mau lihat, ya, dan pelajari ciri-ciri yang ada di dalam pribadi orang yang dikatakan victor atau pemenang. Anda mau jadi pemenang? Mari kita pelajari apa ciri-cirinya. Yang pertama, saya menemukan seorang pemenang adalah orang yang tahu identitinya. Nah, saudara, Anda pemenang, Anda harus kenal identitimu. Kita harus sadari, kenapa? Karena ada banyak orang Kristen, namanya Kristen, tetapi tidak mengenali identitinya. Kita harus kenal identiti kita, sehingga ketika iblis mau menjatuhkan kita, kita akan bisa tutup semua celah. Ada amin, saudara? Apa identitimu di hadapan Tuhan? Kita punya identiti bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Katakan amin. Yes. Tadi dalam kitab Roma, Paulus mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Kita juga digambarkan Alkitab bahwa kita adalah kewarganegaraan sorga. Amin, saudara. Kita bukan dari dunia. Ya, Anda dan saya,
karena kita warga kerajaan sorga, kita anak Allah, kita berharga. Jadi identiti seperti ini engkau harus ingat dalam hidupmu. Yang kedua, orang yang bermental pemenang adalah orang yang selalu punya sudut pandang berbeza. Cara dia memandang masalah berbeza. Cara dia membuat keputusan berbeza. Cara dia mengambil solusi berbeza. Dia selalu berbeza. Nah, dalam keadaan apapun, orang yang mental pemenang senantiasa melihat masalah yang datang adalah sebuah cara di mana dia perlu melakukan perkara. Yang pertama, evaluasi. Yang kedua, kalau dia sadar itu kesalahan dia, cepatlah bertobat. Ada amin, saudara. Dan yang kedua, jika itu diizinkan Tuhan, bukan karena engkau salah, siapa tahu engkau akan dipromosikan Tuhan. Haleluya. Saudara masih ingat kehidupan Ayub? Sekalipun Ayub, Alkitab berkata orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang hidup benar, tetapi Tuhan mengizinkan dia melewati proses. Kenapa? Karena Tuhan mau promosi Ayub di depan si iblis. Saudara, siapa tahu di antara saudara yang sedang live, engkau menghadapi proses, engkau merasa semua baik-baik saja. Kenapa ada tiba-tiba badai di depan saudara? Siapa tahu badai itu Tuhan izinkan terjadi supaya Tuhan mau mempromosikan hidupmu. Katakan amin. Jadi jangan kita berpikir negatif dengan cepat kepada Tuhan. Jangan engkau meresponi semua masalah atau pergumulan dengan cara yang sangat salah. Yang ketiga, ciri seorang pemenang adalah seorang yang selalu tahu diri. Saya memakai tahu diri itu berbicara dari kita itu selalu harus sadar, saudara. Amin, saudara. Sekalipun Anda dan saya, kita warga kerajaan sorga, kesadaran dalam hidup kita itu membuat kita seimbang. Kita tidak merasa sombong, tetapi ingat kita juga tidak merasa rendah diri. Itu perkara yang ajaib, perkara yang penting. Kita harus hidup dengan sebuah pemahaman kesadaran, kita harus sadar diri. Nah, sekali lagi bahwa ada beberapa perkara di mana jika kita pernah, ya saudara, contoh ketika saudara berdoa, doamu tidak dijawab. Marilah saya mendorong, jangan cepat kecewa kepada Tuhan. Mari kita sadar diri. Ya, ingat, seringkali Tuhan memberi jawaban doa itu dengan 3 cara. Yang pertama, yes, iya. Kalau Tuhan menjawab iya, berarti apa yang saudara doakan di mata Tuhan itu baik. Dan Tuhan bisa melakukannya dengan cepat. Tapi ada kala di mana Tuhan melihat doa saudara itu berbahaya mungkin bagi Tuhan. Dan Tuhan itu sangat sayang kepada engkau sehingga dia berkata no. Tidak, maaf anakku, jangan, tidak bisa. Dan ketika engkau mendapat jawaban tidak, jangan mudah kecewa. Amin, saudara. Mari kita sadar diri. Yang ketiga, siapa tahu Tuhan sedang menguji kesabaranmu. Tuhan berkata, tunggu. Amin. Wait. Engkau harus ada di dalam masa menunggu. Jadi ketika engkau menunggu, marilah buatlah karaktermu berubah, ya. Inner di dalam dirimu, mental batinmu berubah. Mungkin Tuhan mau ada sesuatu yang berubah, pikiran kita berubah, cara pandang kita berubah. Ada amin, saudara? Supaya kita ketika menerima jawaban doa, Tuhan mau berkata, you are ready. Engkau sudah siap, anakku. Amin. Ya, jadi mari kita belajar punya kesadaran. Orang yang punya mental pemenang, dia orang yang selalu sadar diri. Dia selalu memiliki juga sudut pandang yang positif. Ketika diizinkan Tuhan melewati proses, karena dia sadar dirinya, maka Tuhan bawa dia ajaib. Nah, sekarang saya mau men-sharekan bahkan lebih detail. Saya menemukan beberapa ciri lebih detail perbezaan orang yang punya mental pemenang dengan mental korban. Yang pertama,
Orang yang bermental pemenang adalah orang yang rela memikul tanggung jawab yang diberikan Tuhan dengan sukacita. Sekali lagi, orang yang mental pemenang adalah orang yang rela memikul tanggung jawab yang diberikan Tuhan dengan sukacita. Tapi orang yang selalu punya mental victim, orang yang punya mental korban, dia itu korban, dia mangsa, maka dia selalu apa? Bersungut-sungut. Ketika dia mendapat tanggung jawab dari Tuhan, responnya selalu bersungut-sungut. Dijauhkan dari hidup kita. Yang kedua, orang yang bermental pemenang adalah orang yang belajar mendengar untuk memperhatikan. Sekali lagi, orang yang punya mental pemenang, dia itu mendengar. Baik dia itu mendengar suara Tuhan, mendengar dari pimpinannya, mendengar dari bos atasannya, mendengar orang bawahannya untuk memperhatikan. Tetapi orang yang punya mental korban, dia itu mendengar tapi untuk menjawab. Ya, seringkali kalau dalam hidup ini saudara menemukan orang seperti ini. Dia tidak mendengar untuk membuka hati untuk memperhatikan, no. Dia mendengar tetapi siap-siap dia mau menjawab. Dia suka menjawab, melawan. Saudara, jangan jadi seperti ini. Selanjutnya, orang yang punya mental pemenang pasti berubah ketika ditegur. Haleluya, katakan amin. Tapi orang yang bermental korban, dia tidak mau berubah sekalipun sudah ditegur. Kemudian orang yang punya mental pemenang, saya temukan ia adalah orang yang mengampuni sekalipun difitnah. Tetapi orang yang bermental korban, dia itu selalu mencari kambing hitam. Dia itu mencari kambing hitam, maksudnya dia mencari-cari yang namanya alasan. Karena dia tidak bisa terima akan teguran atau fitnahan, ya. Kemudian orang yang mental pemenang selanjutnya adalah orang yang tidak suka menghakimi. Kalau dia melihat kawannya, saudaranya mungkin berada dalam kondisi yang tidak sesuai dengan Alkitab, atau mungkin tidak sesuai dengan standar tertentu, dia tidak menghakimi. Tapi orang yang bermental korban sangat suka menghakimi orang lain. Ini jangan-jangan dia seperti itu kurang berdoa. Oh, dia jangan-jangan seperti itu kurang puasa. Oh, jangan-jangan seperti itu begini bla 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 dan macam-macam. Itu mental korban. Ya, saya berdoa Anda tidak seperti itu. Orang yang bermental pemenang adalah orang yang tahan terhadap ujian. Katakan amin. Yes. Pemenang-pemenang sejati, Anda kalau itu dikatakan betul-betul punya mental pemenang, Anda itu tahan terhadap ujian. Saudara ingat, Alkitab mengingatkan kita, besi menajamkan besi, tapi manusia menajamkan sesamanya. Mari jadikan dirimu itu betul-betul orang yang tahan uji. Amin, saudara. Tapi orang yang mental korban itu gak tahan uji. Ya, diuji sedikit langsung tidak akan pernah bisa beres. Nah, selanjutnya orang yang punya mental pemenang, dia pasti rendah hati dengan apa yang dimilikinya. Dia tidak akan show off, saudara. Sekalipun mungkin dia diberkati Tuhan berkelimpahan, dia diberikan pengetahuan yang lebih, dia tidak show off. Tetapi dia rendah hati. Tetapi orang-orang yang mentalnya korban, seringkali dia suka sekali show off. Siki-siki show off. Nah, saudara, saya mau share beberapa kecenderungan ya ketika kita masuk lockdown. Saya yakin bahwa sebuah kecenderungan yang baru mulai muncul banyak hal, yaitu apa? Media sosial. Media sosial kalau kita pakai dengan sebuah tujuan yang membangun, saya percaya Tuhan dimuliakan. Tapi ketika media sosial dipakai bahkan untuk memfitnah, media sosial dipakai untuk saling bergaduh atau fighting, atau mungkin men-sharekan ya kesalahan mungkin orang lain,
Wah, saya mau berkata, dijauhkan dari hidup kita. Pakailah media sosial hari-hari ini untuk memuliakan Tuhan ya. Salah satunya mungkin kalau saudara diberkati dengan firman, Anda boleh share ya, seperti Mutiara Malam atau program-program yang lain. Anda boleh share pujian, siapa yang Tuhan saudara ada karunia memuji atau mencipta lagu. Mari saudara, kita penuhi media sosial untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Karena saya yakin dan percaya media sosial salah satu bagian yang sangat bagus untuk menjadi alat Injil Tuhan bisa dikabarkan. Nah, mental pemenang selanjutnya adalah orang yang setia dan tekun. Ini adalah ciri orang yang setia dan tekun dan dapat dipercaya. Saya berdoa umat Tuhan miliki mental pemenang. Ketika Tuhan mempercayakan engkau apapun, tetap setia. Dan yang kedua, tekun. Tekun itu sangat penting. Ketekunan adalah harga yang mahal, bahkan dapat dipercaya. Bisa nggak Tuhan percayakan sesuatu dalam hidupmu? Tetapi sebaliknya, mental korban atau victim, dia nggak bisa dipercaya. Dia tidak bisa yang namanya mengenal kata ketekunan dan kesetiaan, ya. Dia paling suka yang namanya apa? Sesuatu yang ya last minute, sesuatu yang berpindah-pindah, ya. Tidak bisa, contohnya bekerja, dia nggak bisa kerja dengan tekun. Mudah boring, mudah bosan, ya. Tapi saya mau berdoa, jadilah mental pemenang. Mental pemenang juga adalah orang-orang yang saya temukan di sini. Dia itu orang yang bahkan tahu diri dalam menghadapi masalah. Seperti tadi saya katakan, kita harus punya kesadaran. Kalau kau menghadapi masalah, jangan cepat berespon. Ada amin saudara? Tapi masuklah dalam rumah, masuk dalam bilikmu, cari hadirat Tuhan, evaluasi hatimu. Katakan, ujilah aku Tuhan. Kalau engkau temukan ada sesuatu yang tak benar, biar kau cabut dalam hidupku. Amin. Yes. Nah, setelah kita belajar akan ciri-ciri, sekarang saya menuntun kita. Mari kita akan melihat bagaimana caranya. Ya, apa caranya agar kita punya mental pemenang? Ya, saudara. Yang pertama, saya temukan karena ini perkara yang sangat penting. Cara menjadi khususnya orang-orang yang punya mental pemenang, Anda harus bisa kendalikan emosi. Katakan amin, haleluya. Seorang yang bernama Simpson, kita tahu seorang yang wow, ya. Dia punya kuasa, dia punya kekuatan, dia punya bahkan hampir segalanya. Tapi karena dia tidak bisa kuasa emosi, sekejap saja dia jatuh. Saudara, dalam kasih Kristus, mari kita sama-sama belajar. Amin saudara, saya pun belajar, saudara belajar. Mari kita kendalikan emosi. Bahagian kunci pertama bagaimana kita menjadi orang yang punya mental pemenang. Kendalikan emosi. Sebuah studi oleh Dr. Martin Seligman menunjukkan ada 3 metode yang terbukti untuk dapat meningkatkan emosi kita menjadi emosi lebih baik. Yaitu yang pertama, dengan melatih kesadaran. Apa maksudnya? Jelas. Ketika kita itu hidup, ya, saudara, umur kita bertumbuh. Dorongan saya adalah belajar semakin kenali siapa dirimu. Benar, saudara, setiap kita diciptakan Tuhan berbeza. Ada orang yang punya yang namanya limit emosi 20%. Ada orang dia punya limit emosi 80%. Ada orang yang punya emosi bahkan limit 50%. Saya mau hanya share, semuanya baik di mata Tuhan. Tapi perkara yang paling utama, mari sadar, kenali siapa dirimu. Karena setiap manusia ada limit. Ya, ingat saudara, ada limit tersendiri bagaimana engkau merespon sesuatu. Ada orang ketika merespon sesuatu dalam bentuk masalah atau apapun itu dengan emosi begitu cepat. Tapi ada orang dia sudah terlatih, dia bisa tenang, ya. Nah, dari sini kita perlu belajar, who am I? Siapa diriku? Kita harus kenali. Dengan engkau kenali, saya mau mendorong, mari belajar minta kekuatan Tuhan.
Ketika kita sudah sadar, kita harus minta kekuatan Tuhan. Ada amin. Dokter ini menyarankan bahwa kalau kita mau punya kekuatan emosi, mengendalikan emosi, engkau harus bergantung ke Tuhan. Engkau harus bergantung. Gak ada cara lain, saudara. Karena hanya Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, membaharui. Ingat, membaharui. Amin. Yang kedua, kita juga bisa mempraktiskan, yaitu apa? Ucapan syukur. Bagaimana cara kita mengendalikan emosi? Belajar mengucap syukur. Katakan amin. Ya, mulaikan setiap harimu dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur. Tidak banyak orang yang menyadari sebuah arti makna ucapan syukur. Kadang kita bangun ya, mungkin setiap beberapa orang tiap hari dia bangun langsung dia melakukan kegiatan. Padahal mari kita break 10, 15 menit, 20 menit mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Mengucap syukur untuk nafas, anugerah, dan minta hati yang baru. Amin, saudara. Di sisi lain, kata mengucap syukur itu juga perlu sekali untuk kita punya sebuah kebiasaan, atau kita mengembangkan kebiasaan, yaitu apa, saudara? Berhenti menyalahkan orang. Berhenti menyalahkan orang lain, ya. Saudara harus stop, ya. Stop blaming others people. Jangan suka menyalahkan. Kalau engkau mau mengucap syukur, ayo belajar. Stop, jangan salahkan. Karena dia salah Tuhan, karena begini Tuhan, karena begini. No. Itu bukan tanda mengucap syukur. Ketika engkau mengucap syukur, buka hatimu. Amin, saudara. Izinkan Tuhan mengoreksi, menggali kedalaman hatimu, sampai Tuhan mau berkata, ada sesuatu yang aku mau cabut dari hidupmu. Amin. Seorang yang bernama Wayne Dyer berkata, tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Jadi saudara, you waste time. Engkau hanya membazir masa saja. Tapi belajar, ya, belajar untuk tidak menyalahkan orang. Yang ketiga, dokter itu menyarankan juga bagaimana bisa mengendalikan emosi dengan cara melayani sesama. Ya, saudara, saya yakin dengan Anda melayani sesama tanpa engkau pikirkan, fokusmu akan berubah. Ketika engkau menghadapi masalah, engkau tidak fokus di masalah, tapi engkau mulai ingat ketika engkau melayani orang, bahkan orang miskin, orang kekurangan, engkau akan mulai sadar, oh ternyata di luar sana ada orang yang jauh lebih sengsara dari hidupku. Mereka yang jauh lebih kekurangan, mereka yang bahkan jauh lebih menderita. Sehingga apa? Anda tidak akan bisa lupa kebaikan Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana cara kita punya mental pemenang? Ini sangat penting. Saya mau pakai satu istilah, 2P. Pertama, saudara harus apa? Pikirkan. Kedua, perkatakan. Anda mau punya mental pemenang? Pikirkan, engkau adalah pemenang. Engkau seorang pemenang. Engkau seorang pemenang. Kedua, engkau harus terus perkatakan. Amin, saudara. Ingat, Alkitab berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya, siapa yang akan menggemakan, memakan buahnya. Terus perkatakan. Kalau engkau lemah, iblis menuduh engkau, perkatakan, aku bisa, aku kuat, aku berjaya, aku sukses, aku diberkati. Ada amin, saudara? Yes. Jadi jangan pernah menyalahkan dirimu selalu, ya. Kalau engkau ada waktu di mana Tuhan suruh bertobat, bertobat dengan cepat. Tapi habis itu ambil, perkatakan janji Tuhan. Aku anak raja, aku pasti sukses. Semua yang kusentuh dengan tanganku Tuhan jadikan berhasil. Ada amin. Ya, mari perkatakan, saudara. Ya, perkatakan. Kenapa? Karena firman itu dekat dengan mulut kita. Ada amin. Firman dekat dengan mulut kita. Dan itulah firman Kristus. Jadi mari kita perkatakan.
Nah, ada sebuah community yang saya temukan. Community ini melatih dalam sebuah, ini seperti sekolah ya, melatih semua ada anak didiknya itu mengucapkan perkataan yang sudah dicipta atau dibuat oleh gurunya, saudara. Perkataan itu berkata seperti ini: saya bukan korban dari masa lalu saya. Masa depan saya tidak ditentukan sebelumnya. Hidup saya adalah apa yang saya pilih mulai saat ini, bergerak maju. Jadi gurunya atau pelatihnya terus mau mengingatkan semua studennya, setiap hari harus perkatakan ini. Dan saudara, apa yang terjadi? Resultnya seluruh siswa hari itu 80% mengalami sebuah kemajuan dalam studi dia. Wow, luar biasa saudara, amin. Saya juga menyukai ada satu barisan puisi terakhir yang terkenal ya, Invictus oleh William Ernest Henley. Dia berkata, ini ajaib. Dia menulis dalam puisi, dalam baris terakhir dia berkata, saya adalah penguasa takdir saya. Wow, saya adalah kapten dari jiwa saya. Wow, sepertinya sangat ekstrim. Tapi saya cukup diberkati dan saya sangat sungguh-sungguh dijabar saudara ya, ditantang. Dia berkata apa? Saya penguasa. Sekalipun jelas Tuhan yang penguasa, tetapi ini dia mau memberikan contoh. Dia harus perkatakan untuk jiwanya. Ya saudara, betapa seringkali jiwa kita ini menipu kita. Ya, kita mendengar atau kita mungkin berbisik, kamu gak ada apa-apanya, kamu tidak mampu, oh kamu dari desa, kamu dari kampung, siapalah kamu. Saudara, saya mau berkata, katakan stop untuk semua perkataan ini. Ada amin? Mari engkau bangun jiwamu dan berkata, aku kapten bagi jiwaku. Amin. Bahkan Anda yang sedang live, ya, saya mendorong, siapakah engkau? Ya, jangan pernah selama ini memandang dirimu rendah. Tapi mulai hari ini katakan, aku pemenang. Amin saudara. Mungkin hari ini kau belum lihat, tetapi dengan perkataan, ya, pikiranmu engkau terus buahi, maka saya yakin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan hidupmu pasti berbeda. Yang ketiga, bagaimana kita punya mental pemenang? Bagaimana mental kita mengubah kehidupan kita? Yang ketiga ini sangat penting. Harus ada action. Katakan action. Yes. Jelas kehidupan harus ada tindakan, bukan hanya pikiran dan perkataan saja. Tetapi kerjakan, dan kerjakan. Saudara, ketahuilah, orang yang hanya pikirannya saja dipenuhi dengan aku mental pemenang, itu namanya bermimpi. Tapi bagaimana mimpi bisa jadi sebuah kenyataan? Lakukan, action. Ada amin? Mulai belajar untuk mengerjakan segala sesuatu lebih baik. Lakukan dengan sepenuh hati. Ya, Alkitab mengingatkan buat kita, apapun yang kau perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka engkau akan memberi yang yang terbaik, yang the best. Dalam pekerjaan, dalam studimu, ya, dalam hubunganmu, engkau akan memberi yang terbaik. Engkau gak cincai. Ada amin saudara? Yes, haleluya. Kalau kau diberkati, kau boleh kasih komen ya, thumbs up atau amin atau apapun. Saudara, saya mendorong untuk engkau mulai, bahkan saya mau berkata, kita masuk dalam sebuah masa yang kalau secara tahun Ibrani kita masuk sebuah tahun yang ajaib. Mari lepaskan jubah kemalasan. Ada amin. Pakai jubah kerajinan. Ya, jangan mau cepat puas, cepat cukup. Oh, biarlah cukuplah. No. Engkau harus bermimpi besar. Jangan takut bermimpi besar. Ada amin saudara. Tapi jelas harus ada action, ya. Nah, gunakan talentamu, karunia-karuniamu, kembangkan saudara, ya. Terus belajar. Never. Yang keempat ini ajaib. Don't give up. Nah, ini saya mau berkata buat muda-mudi khususnya.
yang sering kali sikit-sikit mudah give up. Don't give up. Katakan buat jiwamu, don't give up. Amin. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi, ya. Seorang yang bernama Brian Dyson, dia berkata, janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Saudara, Anda mau menjadi pribadi yang bermental pemenang, don't give up. Ya, kalau Anda hari ini gagal, maju terus, bangkit lagi. Dalam hidup ini, mari pandang pencobaan yang kau alami itu semua biasa. Masih ingat ya? 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, apapun yang kau hadapi, bahkan jika ada di antara saudara mengalami tekanan yang berat, engkau berkata, aku gak mampu lagi, aku mau akhiri hidupmu. Malam ini dengar, pencobaan yang kau alami biasa. Ada amin? Bahkan Alkitab memberikan janji bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, bersama dengan Tuhan memang kita akan bisa lakukan banyak hal. Amin. Nah, ada satu perkara di mana kita juga ya don't give up ketika apa? Anda menghadapi masalah. Saya mau mengingatkan buat kita, seringkali di Alkitab itu memberikan sebuah standar prinsip yang berbeda dengan dunia. Alkitab berkata, berbahagialah, betul, ketika engkau mengalami pencobaan. Karena dunia berkata, kalau engkau dicobai, engkau itu harusnya sedih, harusnya menderita, harusnya tertekan. No, inilah perbezaan. Ya, kita hidup di dalam sebuah standar firman Tuhan. Tuhan berkata berbahagia. Tidak masuk logika ya. Tetapi ini yang Tuhan mau mendorong kita. Nah, kenapa saudara? Saya temukan bahwa di mana manusia hidup tanpa pergumulan, saya yakin dia bertumbuh menjadi orang yang tidak kuat. Orang yang hidup banyak pergumulan, pasti dia punya kekuatan yang berbeda. Ada amin? Ya. Makanya izinkan Bapak Ibu yang punya anak ya, kadang-kadang dalam kehidupan pertumbuhan anak-anak perlu Anda mendidik mereka. Kasih itu harus balance. Ada saat dimana engkau memanjakan mereka, tapi juga ada saat engkau harus mengenalkan mereka dengan sebuah pendisiplinan. Nah, dorongan saya adalah push yourself. Push yourself ya. Dorong diri Anda sendiri. Dorong dirimu. Kenapa? Karena jika bukan engkau yang mendorong dirimu, orang lain gak akan pernah dorong saudara. Ya, perhatikan ini. Saya mau berkata buat Anda yang sepertinya Anda itu paling mudah give up. Anda paling mudah melihat dirimu bahkan rendah. Malam ini please, saya mau mendorong Anda. Ada banyak talenta yang Tuhan sudah letakkan dalam hidupmu. Ada banyak karunia, ada banyak pengetahuan, ada banyak keahlian dalam dirimu. Mari terus gali. Jadikan dirimu itu sebagai hamba yang setia. Ingat saudara, pada masa akhir nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Semua talenta yang Tuhan titipkan, sudahkah kita dapat dipercaya? Haleluya, renungkan. Sudahkah engkau dapat dipercaya? Kenapa? Karena Tuhan mau kita menjadi hamba yang setia. Nah, dorongan saya malam ini saya tutup dengan satu dorongan. Semua itu bisa terjadi, jelas harus Anda mengandalkan Tuhan. Tanpa roh Tuhan kita gak akan mampu. Jadi jangan pernah lepaskan hubunganmu dengan Tuhan. Saudara, di Alkitab saya temukan seorang yang bernama Yusuf adalah pribadi yang benar-benar punya mental pemenang.
Yusuf sekalipun mengalami ada banyak pergumulan dalam hidupnya, persoalan yang menimpa hidupnya tidak membuat dia give up, tetapi Yusuf mengakhirinya dengan ajaib. Amin, saudara. Daud, mental pemenang. Proses dihempas dengan apapun badai dalam hidupnya, tapi Daud tidak pernah give up. Terus dia bagai Raja Wali naik terbang tinggi dan sangat ajaib. Saudara, malam hari ini sekali lagi saya tidak tahu pergumulan apa yang kau hadapi. Namun apapun pergumulanmu, dengar ini, Tuhan mau menjadikan engkau lebih dari pemenang. Amin. Mari kita sembah Dia. Ada satu pujian yang sangat memberkati, dan ini ajaib. Mari kita dengarkan bersama-sama. Yes, Lord. Yes, Lord. Di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya. Amin. Untukku seberang, katakan dengan iman, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku. Yes, haleluya. Membuka jalan bagiku. Oh, selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan ya Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kiralaya shikarala pakarataya se. Kiralaya she. Siapa engkau yang lemah, mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Oh yes, kami percaya selalu ada jalan dalam hidup kami, Tuhan. Thank you, Lord. Ada jalan, amin, saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Oh, selalu ada jalan di mana ada kemauan. Thank you, Lord. Biar kami hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan ya Tuhan. Thank you, Jesus. Kiralaya shikarala pakarataya sikarataya shi. Oh yes. Thank you, Lord. Kiralaya shikarataya koralabaya shikarataya shi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini hamba berdoa bagi semua mereka anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu. Tuhan, jika ada di antara mereka yang lemah, jika ada di antara mereka yang tak berdaya, mereka yang bahkan tidak bisa menemukan jalan, biar mereka mengalami Engkau malam hari ini. Biar mereka keluar menjadi orang-orang pemenang. Oh Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, hiburkan mereka Tuhan. Bahkan Engkau yang tampung air mata mereka dalam kirbat-Mu, anugerah-Mu nyata, mujizat-Mu nyata Tuhan.
Kami pegang firman Tuhan hari ini. Dan biarlah Engkau pakai setiap kami menjadi orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Kami sambut keajaiban dan kemenangan yang dari Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, tetap percaya dan ingat janji Tuhan, iya dan amin. Tuhan memberkati. God bless you.